Dan terima kasih kepada teman-teman dari Duta Lingkungan Kota Pekanbaru 2021 sudah menghadiri kegiatan webinar kita pada malam hari ini yang akan membahas dengan tema Pembekalan Duta Lingkungan Pekanbaru 2021. Untuk sesi yang pertama ini, kita akan mendengarkan penyampaian materi dari Kak Anessa Pista Safitri, SPI, yang menyampaikan mengenai nilai-nilai Duta Lingkungan Pekanbaru. Sebelum itu, Lady akan membacakan CV dari Kak Anessa. Kak Anessa merupakan Duta Lingkungan Kota Pekanbaru, juara 2 Duta Lingkungan Kota Pekanbaru tahun 2018 dan merupakan alumni mahasiswa Universitas Riau. Dan pengalaman serta kegiatan yang sudah pernah diikutin oleh Kak Anessa sangat banyak sekali, yaitu pernah menjuarai juga Duta Bahasa Riau sebagai juara 2, dan mahasiswa berprestasi Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau tahun 2018, Duta Genre Riau 2017, dan Riau Ambasador Muda 2015 sebagai juara 2. Langsung saja kita sambut pemateri kita yang luar biasa, yakni Kak Anessa, untuk menyampaikan materi mengenai nilai-nilai Duta Lingkungan Kota Pekanbaru. Kepada Kak Anessa dipersilahkan. Oke, terima kasih Lady. Suaraku terdengar jelas, teman-teman semua. Jelas ya? Masuk? Oke. Baik, terima kasih Lady dan teman-teman semua sudah bersedia hadir pada malam hari ini. Baru 14 orang peserta, dikurangi aku Aulia Michiko, berarti baru 11 dari Duta Lingkungan 2021 yang sudah bergabung. Semoga yang lainnya bisa... Maaf Kak Aneh, suaranya ya? Belum keluar Kak. Oh, nggak masuk ya? Masuk nggak suaraku? Kalau di Aulia sudah nih. Oh, mungkin di Lady kayaknya nih, karena tadi aku direspon suaranya udah masuk. Teman-teman kalau nanti suaranya hilang, silakan dipotong ya. Halo Kak. Iya, ini di Lady nih kayaknya nih. Boleh dibantu chat Lady-nya, teman-teman dikasih tahu kalau kayaknya internetnya Lady yang kurang bagus. Aku lanjutkan ya. Nah, semoga teman-teman yang lainnya di sini berarti 11 orang yang baru bergabung, 9 orang lagi. Aku minta bantuan kepada teman-teman untuk dikontak, dihubungi, biar bisa segera bergabung. Oke, Lady masih bilang belum masuk nih suaranya. Mungkin di Lady-nya nih boleh diiniin. Sebelumnya teman-teman perkenalkan, namaku Anessa Pista Safitri di belakangnya. Aku merupakan juara 2 Duta Lingkungan Pekanbaru tahun 2018 sampai 2020 dan senang sekali hari ini bisa bertemu dengan teman-teman, bisa menyapa teman-teman, bisa berbagi banyak. Aku akan menceritakan sedikit banyaknya tentang Duta Lingkungan Pekanbaru. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan. Aku saat ini tidak di Pekanbaru lagi, saat ini sedang di Bogor, bekerja di salah satu BUMN di Indonesia dan menjalani pekerjaan dengan menyenangkan, dengan sangat senang dan juga menikmati peran sebagai seorang istri saat ini. Tentangku bisa teman-teman lihat di Instagramku @annefista atau bisa melalui tagar hashtag Duta Lingkungan Teman-teman bisa lihat di sana perjalananku selama menjadi Duta Lingkungan Pekanbaru. Aku akan menampilkan presentasi. Jadi hari ini diminta oleh teman-teman untuk menampilkan atau menjelaskan, memaparkan tentang nilai-nilai Duta Lingkungan Pekanbaru. Sebenarnya ini nilai-nilai yang kita coba gali selama kita menjadi Duta Lingkungan, tidak hanya dari angkatanku saja, Anessa Aulia
Winda dan teman-teman kami, tapi juga dari yang sebelumnya, Michi dan teman-teman. Dan hari ini kami ingin mewariskan itu semua kepada teman-teman. Kami ingin kita semua memiliki nilai-nilai yang sama, memiliki semangat yang sama. Kenapa? Agar apa yang sudah kita bangun, apa yang sudah kita perjuangkan, apa yang kita percaya itu tidak berhenti di kami saja, tapi juga dilanjutkan oleh teman-teman. Nah, sebagai awalan, teman-teman, aku mohon bantuannya untuk menuliskan satu kata yang menggambarkan kesan pertama kalian mengenai Duta Lingkungan Pekanbaru. Silakan dituliskan di kolom chat atau obrolan. Boleh nih, siapa yang mau? Langsung aja aku kasih waktu 1 menit sampai pukul 7.44. Satu kata ya, yang menggambarkan kalian lingkungan itu apa? Silakan ditulis, aku akan memantau. Belum ada nih yang nulis nih. Ayo, satu kata. Aulia, Michi juga boleh ikutan loh. Kalau mau nulis. Pageant ya, Kak. Wow. Oke, dari Michi kok udah mulai duluan. Pageant ya, Kak. Teman-teman yang lain boleh ikutan juga. Nimbrung. Sampai pukul 7.44 sebentar lagi nih. Lelah, Kak. Oke. Dari Monik lelah. Yang lain? Ada yang mau menuliskan juga apa kesan pertama mengenai Duta Lingkungan? Aku juga mau menulis deh kayaknya. Luar biasa. Oke, ini 2 kata yang dihilangkan spasi ya. Jadi luar biasa dari Ferdi dan Dede. Ferdi dan Dede, oke. Oh, dari Michiko, lelah yang semoga lillah. Oke, ini satu kalimat nih. Satu kata aja. Yang lain boleh nih, ada Hari, ada ini siapa dengan NIM 1701 11 hal baru dari Lady Asia. Ini ada juga Martina, ada siapa lagi nih? Ada Puspa, Rahmat. Oke, mungkin karena yang lain nggak ini ya, daripada kita kelamaan nunggu, aku lanjut aja. Keren dari Darul Arifin Ritonga. Nah, teman-teman, kesan pertama ya, itu mempengaruhi banyak hal. Ketika kita melihat satu ajang pemilihan, kita pasti punya kesan tertentu. Misalnya, kalau misalnya aku ya melihat Putri Indonesia, aku pasti yang terbayang olehku adalah 3B, Brain, Beauty, Behavior, gitu ya. Nah, ketika kita mungkin melihat ajang-ajang yang lain juga akan seperti itu, termasuk Duta Lingkungan Pekanbaru. Aku tidak tahu apa kesan pertama teman-teman, dan aku juga punya kesan pertama sendiri tentang Duta Lingkungan Pekanbaru, tapi harapannya kesan pertama kita kepada ajang ini adalah kesan yang baik gitu. Kalaupun kurang baik di awal karena kita belum mengenal, harapanku teman-teman bisa mengenal lebih lagi, mempelajari lebih lagi, mendalami lagi, sehingga kesan pertama yang awalnya mungkin kurang baik, atau kayak tadi Monica nulis lelah gitu ya, kok kelihatannya sibuk sekali dan banyak kegiatan. Semoga ketika sudah dijalani, apa yang sudah teman-teman pikirkan di awal itu bisa berubah, bisa menjadi lebih baik, sehingga kesan pertamanya itu yang awalnya kurang baik itu jadi lebih baik dan menjadi awal bagi kalian untuk mengabdi begitu. Kalau misalnya dari awal sudah baik ya alhamdulillah, semoga akan terus-menerus baik sampai nanti perjalanannya. Aku lanjut ke salindia berikutnya. Tunggu, aku lupa ya caranya kalau ini. Nah, nih ini mungkin sudah disampaikan juga dan teman-teman mungkin juga sudah sering melihat atau udah ada yang mencari tahu di media sosial Duta Lingkungan Pekanbaru. Jadi kita Duta Lingkungan itu adalah representasi anak muda. Representasi itu apa? Kita ada perwakilan teman-teman. Kita perwakilan dari anak-anak muda yang dipilih oleh DLHK Kota Pekanbaru. Jadi DLHK Kota Pekanbaru mengadakan ajang pemilihan Duta Lingkungan karena menurut mereka butuh representasi dari anak muda untuk menyuarakan isu-isu lingkungan. Dan kita diharapkan mampu menjadi influencer, teman-teman, diharapkan mampu menjadi tokoh yang bisa mengajak generasi muda untuk peduli dengan lingkungan. Dan kami dan kita percaya bahwa Duta Lingkungan Pekanbaru itu bukan hanya sekadar partisipan atau pengikut saja. Kita nggak
DLHK bikin agenda, yuk kita ikut. Komunitas ini bikin agenda, yuk kita ikut. Kita nggak yang sebatas itu saja. Kita memang melakukan itu, tapi tidak hanya sebatas itu saja, tidak sekadar itu saja, tetapi kita juga harus mampu, harapannya ya, kita harus mampu kokoh berdikari atas ide dan juga program kerja yang kita buat. Yang program kerja ini tidak harus pilah sampah, tidak harus ke sekolah, tetapi program kerja yang unik dan juga menyesuaikan dengan spesialisasi kompetensi teman-teman. Pasti udah ada yang baca juga, kalau dariku, dari Aulia, dari Winda, kita punya program kerja yang berbeda dan juga teman-teman yang lain. Dan ini menyesuaikan dengan apa yang kita suka, dengan latar belakang yang kita punya. Nah, jadi harapannya teman-teman di sini juga akan seperti itu, akan membuat program kerja, akan menginisiasi program kerja dengan ide dari teman-teman. Sebagai anak muda, aku percaya teman-teman pasti punya inovasi, pasti punya kreativitas, dan pasti punya niat yang baik untuk lingkungan. Dan pastinya akan sangat baik, akan lebih baik lagi jika ide-ide itu bisa kita kerjakan bersama gitu. Nah, selanjutnya kalau tadi tentang duta lingkungan, kita ke sejarah dan juga perjalanan. Duta Lingkungan Pekanbaru itu kan pertama kali waktu tahun 2015 pemilihannya, dan itu adalah ketika DLHK Pekanbaru itu masih bernama Badan Lingkungan Hidup. Jadi Badan Lingkungan Hidup, mereka membuat ajang pemilihan Duta Lingkungan Pekanbaru, yang awalnya mungkin kalau teman-teman kemarin ada ngobrol sama Bu Elma, pasti udah diceritakan juga kalau Bu Elma itu waktu itu beliau sebagai Kepala Bidang Tata Lingkungan. Nah, jadi waktu itu beliau menganggap bahwa di sekolah itu udah ada yang namanya sekolah adiwiyata. Di lingkungan kota kita sudah ada yang namanya adipura, ajangnya lah gitu ya, ajang yang menggerakkan banyak orang untuk peduli dengan lingkungan. Tapi kalau di kampus belum ada orangnya. Mungkin sudah ada yang namanya green camp, kampus hijau seperti itu, tapi sepertinya masih belum optimal. Kalau kita di Unri misalnya di kampus saya dulu, itu kan belum terlalu terasa ya hijau, tapi belum terlalu berasa ke mahasiswanya bahwa ini adalah kampus yang hijau begitu. Nah, makanya menginisiasi pemilihan Duta Lingkungan Pekanbaru yang ditujukan kepada mahasiswa. Nah, jadi dipilihlah waktu itu ada 10 orang finalis dengan 3 orang pemenang dan juga 7 orang duta atribut lainnya begitu. Nah, di tahun 2015 sampai 2017 ini Michiko sebagai Duta Lingkungan Pekanbaru waktu itu menginisiasi Duta Lingkungan Goes to School ke sekolah-sekolah, melantik Duta Lingkungan sekolah, melakukan sosialisasi tentang lingkungan dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada tahun 2018 BLH sudah berganti nama menjadi DLHK pada tahun 2017 awal. Jadi 2018 DLHK mengadakan pemilihan Duta Lingkungan lagi dan keluar 10 orang pemenang dengan 3 orang duta utama dan 7 orang duta atribut. Ada Aulia, ada aku dan juga Winda serta teman-teman yang lain. Dan pada tahun 2018-2020 ini kita cukup aktif dan masif. Ada kampanye Gen Z Happy Cube, ada yang tahu nggak? Terus juga kita melakukan perekrutan KDL atau komunitas duta lingkungan, dan tentunya kami berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan menginisiasi dan juga mengerjakan program kerja pribadi. Kalau mau tahu apa, silakan nanti cek aja di Instagram, sudah diunggah semuanya. Nah, tahun 2021 kembali diadakan lagi pemilihan Duta Lingkungan Pekanbaru, dan sudah hadir di sini teman-teman semuanya. Berapa orang ya? Coba aku cek lagi. Ada masih yang sama, masih 11 orang yang tadi juga sudah ada di dalam grup ini, di dalam Zoom meeting pada malam hari ini. Dan teman-teman adalah orang-orang yang diamanahkan gitu ya. Ketika teman-teman sudah menjadi finalis itu sebenarnya kita sudah diberikan amanah untuk menjadi pelopor, menjadi contoh, menjadi orang yang bisa dibilang sebagai inisiator dalam kegiatan-kegiatan penyelamatan lingkungan lah begitu teman-teman. Dan juga oh iya, Michiko bilang nih teman-teman mungkin namanya bisa diganti ya, nama dan juga gelar dutanya. Oke, biar lebih akrab juga nih, biar lebih tahu juga, karena taunya saat ini masih sedikit. Makasih Michiko. Nah, terus juga teman-teman, yang 2020 itu tinggal sebentar lagi ya, besok
hari terakhir di bulan November, kemudian bentar lagi bulan Desember dan bulan Januari, dan kalian masih jomblo, nggak bercanda. 2022 sebentar lagi, dan teman-teman sudah berapa bulan ya, berarti Oktober, November, Desember, menuju 3 bulan untuk terpilih sebagai duta lingkungan, tergabung menjadi duta lingkungan Pekanbaru. Nah, akan menjadi satu pertanyaan bagiku pribadi dan bagi teman-teman semua, apa yang akan kita lakukan di tahun 2002 ini. Aku sudah melihat bahwa Lady sudah merancang program kerja, sudah mengirimkan juga ke grup, sudah mulai mengambil alih juga di media sosial. Terima kasih buat teman-teman semua. Tetapi ini baru awalan saja. Kita masih ada waktu yang sangat panjang sekali untuk melakukan program kerja, untuk mengabdi kepada lingkungan gitu. Jadi di tahun 2022 nanti kita tidak tahu akan seperti apa, tapi harapanku adalah semoga teman-teman menjalankan tugasnya dengan baik dan juga Ambil pegang uang 2.000 nih. mungkin. Aku 10.000. oleh si Ricky. Oke. Nah, lanjut. Tadi ya bahas program kerja. Program kerja kita itu sebenarnya ada 3, teman-teman, yang kita definisikan lah gitu. Oh, ini nih tugas duta lingkungan Pekanbaru. Ada 3. Yang pertama itu dari DLHK Kota Pekanbaru. Misalnya DLHK butuh kita untuk ke sekolah, butuh kita untuk ke masyarakat, butuh kita untuk ke bank sampah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita akan kerjakan juga. Lalu yang kedua, agenda kolaborasi. Aku percaya bahwa sampai hari ini pasti banyak yang mengajak duta lingkungan Pekanbaru kolaborasi, mungkin ingin tahu pendapat duta lingkungan tentang hal isu ini, atau mungkin pengen kegiatan bareng sama duta lingkungan dan lain sebagainya. Dan kolaborasi ini nggak hanya dari komunitas lingkungan saja, dari semua komunitas kita terbuka dengan organisasi, dengan NGO, dengan perusahaan dan juga lain sebagainya, dengan sekolah-sekolah pun juga begitu. Lalu yang ketiga adalah program kerja mandiri. Program kerja mandiri ini pun ada 2. Yang pertama kolektif dan yang kedua individu. Kolektif itu dikerjakan secara bersama-sama, mulai dari proyeksi kegiatannya, dari inisiasinya, dari diskusinya, sampai nanti ke realisasi kegiatan itu sendiri. Dari yang masih bingung-bingungnya sampai capek-capeknya, dan kemudian menikmati hasilnya itu bersama-sama. Kalau waktu 2018, 2020 itu ada yang namanya kampanye Gen Z Attitude, bersama-sama kami semua duta lingkungan Pekanbaru melakukan program kerja ini, dan tahun ini pun juga akan ada ya kampanye. Lalu program kerja individu. Program kerja individu ini dilakukan oleh duta utama ataupun juga duta atribut untuk menjadi pemimpin dari program yang dia buat. Nah, apakah duta utama saja, apakah duta atribut saja? Sebenarnya tidak. Selama ini memang yang berjalan itu baru duta utama dan juga duta atribut. Tapi kalau teman-teman finalis pun juga mau bikin program kerja, ya nggak masalah, nggak ada yang akan larang. Gitu. Dan dalam program kerja individu ini pun sebenarnya kita berkolaborasi juga dengan teman-teman finalis. Kalau aku dulu ada 2 teman-teman finalis yang aku ajak untuk menjadi anggota dan juga membantu dalam membuat komunitas Sahabat Sungai Pekanbaru. Dan juga nantinya kita waktu dulu memanfaatkan teman-teman komunitas duta lingkungan atau KDL biar bisa terlibat aktif juga dengan kita. Nah, tadi udah jelas ya dari awal tentang duta lingkungan Pekanbaru, tentang program kerja, tentang sejarahnya. Nah, sekarang nih kita akan masuk ke nilai-nilai duta lingkungan Pekanbaru. Coba, apakah ada yang bisa menebak dari yang tadi sudah aku sampaikan, dari apa ya gambaran-gambaran tadi lah yang secara umum itu, ada nggak yang bisa menebak apa sih sebenarnya nilai-nilai dari duta lingkungan Pekanbaru itu? Silakan dituliskan di kolom komentar. Aku tunggu sampai pukul 7.57. Silakan nih teman-teman. Yuk ditulis. Oke, baru 1 orang nih yang nulis, teman-teman semuanya. Ayo ditulis. Aku tunggu.
Dari Michiko, pengabdian pada lingkungan, bukan institusi atau figur atau popularitas atau pribadi. Lady Asia, representatif anak muda untuk mengkampanyekan peduli lingkungan dan mencintai lingkungan. Diki Arma Fauzi, mengajak masyarakat agar lebih peduli terhadap lingkungan. Ayo, Novia Liana, bentuk aksi nyata pada lingkungan. Ada lagi nggak yang mau nulis? Masih ada waktunya. Ayo, ada lagi nggak kira-kira nih? Oke, waktunya udah habis. Kita dari yang pertama dulu, dari Michiko. Kita itu pengabdian pada lingkungan, bukan institusi atau figur atau popularitas atau pribadi. Betul. Jadi teman-teman, tadi ya dari 3 program kerja tadi itu kan kita dari DLHK, dari kolaborasi dengan semua orang, dengan komunitas, dengan pemerintah, dengan NGO, dengan swasta, perusahaan, dan lain sebagainya. Kita bersama dengan mereka selagi memang visinya itu adalah untuk lingkungan, selagi memang untuk kebaikan lingkungan, selagi memang tujuan akhirnya itu adalah demi bumi yang lestari. Jadi kita nggak peduli mau dia adalah, kita tidak melihat kepada sosok kita tidak melihat kepada institusinya. Yang penting, misalnya nih di LHK pun misalnya, kalau ternyata di LHK-nya tidak peduli lingkungan, ya kita juga nggak akan bisa kolaborasi sama dia gitu loh. Perusahaan misalnya, perusahaan apapun itu, kita akan menggandeng, kita akan mencoba untuk memasukkan nilai-nilai kita ketika berkolaborasi gitu loh. Misalnya ada satu perusahaan mungkin yang dia ingin mengajak kita Duta Lingkungan Pekanbaru untuk kolaborasi. Jadi sebenarnya perusahaan ini juga nggak yang ngerti-ngerti banget tentang lingkungan. Tapi ketika dia punya visi yang sama dengan kita, ketika dia pengen kita bersama-sama untuk berbuat kebaikan demi lingkungan, kita bisa berkolaborasi. Gitu. Jadi memang yang menjadi acuannya itu adalah lingkungan kepada nilai dari bentuknya gitu loh. Jadi kalau misalnya nih dengan DLHK pun atau dengan NGO lah, atau dengan kita bisa lihat ada banyak komunitas lingkungan gitu. Kalau misalnya ternyata bisnis berkedokkan kepada lingkungan, ya kita juga nggak akan mau gitu. Kita memang benar-benar fokusnya kepada lingkungan itu tadi. Jadi itu yang pertama ya teman-teman. Jadi kalaupun nanti ada kegiatan, ketika nanti ada ajakan kolaborasi, teman-teman harus ingat ini bahwa kita Duta Lingkungan Pekanbaru itu pengabdiannya itu kepada lingkungan, bukan kepada institusi, bukan figur, bukan popularitas, juga bukan pribadi. Ini penting sekali. Kenapa? Karena ini menjadi tempat kita berdiri, tempat kita di mana meletakkan kaki. Misalnya nih, kalau kita mengabdinya itu kepada DLHK Pekanbaru sebagai institusi yang memilih kita, maksudnya berdirinya itu hanya ke situ gitu ya. Ketika ada kebijakan pemerintah yang mungkin kurang cocok, kurang memihak kepada lingkungan, kita nggak akan berani untuk berbicara, kita nggak akan berani untuk bilang ini salah. Tapi ketika kita memang kepada lingkungan, kepada kita memang benar-benar lingkungan yang menjadi acuan kita dalam mengabdi itu, ketika satu pemerintah bikin kebijakan yang kurang tepat, kita akan kritisi, kita akan berani, karena kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Itu contohnya ya teman-teman. Jadi ini penting banget. Jadi jangan mentang-mentang kita pilihan dari pemerintah, kita nggak bisa mengkritisi pemerintah, itu maksudnya ya. Jadi yang tadi kata Michiko, pengabdian itu kepada lingkungan, bukan pada institusi, bukan figur, bukan popularitas, ataupun juga kepada pribadi. Terus lanjut kepada Lady, betul, kita adalah representatif dari anak muda, kita adalah orang-orang yang dianggap mewakili, dianggap loh ya, belum tentu kita lah yang mewakili. Jadi kita dianggap dan diharapkan mampu mewakili teman-teman. Jadi apakah nanti kita cocok, apakah kita nanti pantas, itu tergantung kepada kita semua, tergantung kepada diri kita masing-masing gitu. Lanjut lagi ke Novia, bentuk aksi nyata. Betul sekali, memang kita memberikan aksi nyata, bukan hanya sekadar kritikan, bukan hanya sekadar ajakan saja, tapi kita memang memberikan aksi nyata. Puspa. Nah, dari Puspa amanah. Benar banget teman-teman, kita berharap
Kita inginnya semua duta lingkungan Pekanbaru itu amanah dengan apa yang diberikan kepada kita, dengan apa yang dipercayakan kepada kita. Oke, aku lanjut. Nah, tadi ya, selain yang tadi udah teman-teman sampaikan, yang udah dibahas, kita itu percaya, teman-teman Duta Lingkungan Pekanbaru itu percaya bahwa ajang ini bukan sekadar ajang seremonial basa-basi belaka. Jadi bukan ajang yang kita adakan agenda di hotel, kita adakan rangkaian acara dengan apik dari awal sampai akhir. Lalu setelah itu apa? Nah, itu yang kita pikirkan. Kalau ini mungkin nggak tahu ya teman-teman, tapi kalau buatku pribadi, ketika mengikuti suatu ajang, yang tadi udah disebutkan oleh dia ada beberapa ajang, yang dipikirkan itu adalah bukan ketika kalah, tapi ketika menang. Ketika kita menang, ketika kita diberikan amanah, kita harus berpikir bahwa, oh apa yang akan aku lakukan, apa yang akan kontribusi, apa yang akan aku berikan. Gitu. Jadi nggak yang sekadar basa-basi, seremonial, ya semua orang bisa bikin ajang gitu loh, maksudnya ajang. Apa sih susahnya membuat sebuah ajang pemilihan? Cetak selempang juga gampang, kalian juga bisa cetak sendiri kan selempangnya, seperti itulah kasarnya. Gitu. Jadi Duta Lingkungan ini bukan ajang yang selesai terus kita menghilang, bukan seperti itu, tapi kita mengabdi. Nah, terus selanjutnya teman-teman, kita percaya di Duta Lingkungan ini kita ditempa, kita belajar, dan kita juga mengabdi serta memberikan manfaat. Nggak semuanya di Duta Lingkungan itu paham atau belajar atau memiliki latar belakang tentang lingkungan. Banyak. Aulia misalnya, Aulia bahasa Inggris, Michiko misalnya, Michiko ilmu komunikasi, dan teman-teman yang lain, ada yang anak psikolog, ada yang anak akuntansi, bahkan yang tahun ini pun juga dari ekonomi, dari manajemen, dan segala macamnya. Aku beruntung punya latar belakang dan juga punya pengetahuan yang cukup baik tentang lingkungan, tapi teman-teman yang lain bukan berarti tidak tahu, tidak pintar, dan tidak cakap lah, atau tidak kompatibel. Selagi mau ditempa, selagi mau belajar. Jadi di sini kuncinya itu teman-teman, karena kalau kita bicara lingkungan itu panjang dan banyak sekali. Kalau misalnya kalian nggak mau ditempa, nggak mau belajar, kalian akan ketinggalan sendiri. Kayak kalau kita lari di atas mesin itu, apa ya namanya, aku nggak tahu, yang sering di gym itu teman-teman, mohon maaf banget kalau kita ditambah kecepatannya gitu ya, kalau kita tetap berjalan atau larinya nggak diikutin ritmenya, kita akan terpental ke belakang. Kayak gitu juga kalau di kehidupan ini atau di lingkungan ini, kalau kita nggak mau belajar, kalau kita nggak mau ditempa, kita akan tertinggal. Lalu kita mengabdi. Sebenarnya kan menjaga lingkungan itu kan bukan cuma tugas Duta Lingkungan ya, tugas semua orang. Tapi karena kita diberikan amanah, kita diberikan kepercayaan sebagai orang yang dianggap mampu untuk menyebarkan kepedulian kepada lingkungan, sudah selayaknya kita gunakan gelar ini untuk mengabdi dan juga bermanfaat bagi alam semesta. Dan harapannya teman-teman kita semua sadar bahwa kita Duta Lingkungan Pekanbaru ini harus mampu menjadi contoh, harus mampu menjadi teladan, dan konsisten melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan juga dengan sepenuh hati dan berdampak ke sekitarnya. Kalau ada yang komentar, atau teman-teman mungkin dalam hatinya sekarang berpikir, kok berat banget tugas jadi Duta Lingkungan. Nah, sebenarnya nggak cuma jadi tugas Duta Lingkungan saja. Semua ajang yang ada selempang, di sini ada gelar, itu pasti ada tanggung jawab, pasti menjadi contoh, dan pasti ditiru oleh semua orang. Karena kalian ada Duta Lingkungan Pekanbaru, jadi ya fokusnya ke lingkungan begitu. Nah, ini sebenarnya inti dari semua yang mau disampaikan, yang udah disampaikan tadi. Hal yang utama adalah aksi dan bukti. Ini menjadi tagline atau menjadi tagar kita, menjadi slogan kita, sudah ada juga di lirik jingle Duta Lingkungan Pekanbaru. Malam ini sebenarnya aku cuma ingin teman-teman semua meresapi makna dari aksi dan bukti ini. Apa sih aksi dan apa sih bukti? Dan kenapa kita memilih aksi dan bukti? Kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, aksi itu adalah suatu gerakan, suatu tindakan, dan bukti itu adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Jadi aksi itu kita melakukan sesuatu, ada gerakannya, ada tindakannya, dan buktinya itu bisa terlihat dari apa yang dan bukti memperlihatkan
apa sih aksi yang udah kita lakukan. Misalnya, ini ada gelas ya. Kalau kita taruh di bawah, nggak ada gerakan, nggak ada tindakan. Ketika kita angkat ke sini, nggak kelihatan ya gelasnya. Oke, ketika angkat ke sini, nah ini kan ada gerakan dari bawah ke atas. Terus apa buktinya? Buktinya di sini, berarti kelihatan. Gitu. Dan dua hal ini selalu berkaitan dan aksi itu selalu menghadirkan bukti dan juga bukti nggak pernah mendahului aksi. Pasti mereka tuh saling bertaut lah. Gitu. Kenapa ini penting sebagai duta lingkungan? Kenapa kita memilih aksi dan bukti? Karena semua orang bisa menyampaikan teori, semua orang bisa riset, semua orang bisa bikin konten yang bagus, semua orang bisa mengajak, bisa ngomong sepertiku saat ini, semua orang bisa. Percayalah bisa. Kalian pun bisa ngomong sekarang. Aku kasih salin dia presentasinya, kalian presentasi pasti bisa. Tapi nggak semua orang bisa melakukan aksi dan bukti. Ya, aksi itu akan muncul ketika hati kita benar-benar merasa ini hal yang patut kita pedulikan, ini hal yang patut kita ambil peran. Dan nggak akan ada orang yang mau beraksi kalau dia nggak tulus. Mungkin bisa jadi ada aksi yang terpaksa, tapi percayalah pada akhirnya aksi itu sebenarnya akan terlihat mana yang konsisten, mana yang dari hati, dilihat dari konsistensinya. Dan teman-teman, aksi dan bukti ini tuh bukan cuma sekadar slogan saja ya, maksudnya kelihatannya gampang gitu ya, oh kita tinggal ngelakuin ini, tinggal ngelakuin itu, tapi sebenarnya aksi dan bukti itu adalah sesuatu yang memang harus kita pertahankan, harus berasal dari hati dan harus menemukan alasannya juga, apa sih yang membuat kalian melakukan sebuah aksi. Dan ini yang harapanku teman-teman renungkan, karena kita semua punya alasan yang berbeda untuk ikut duta lingkungan, kita punya latar belakang pendidikan yang berbeda juga, kita punya lingkungan yang berbeda juga, dan harapanku teman-teman bisa menemukan alasan kenapa teman-teman mau ini ya, aksi dan bukti ini. Oke, selanjutnya, ya, aku selalu lupa karena sudah lama nggak pakai PowerPoint. Oh ini. Oke, nah teman-teman mungkin ini penutup. Aku jarang sekali ya cerita ke banyak orang, tapi sebuah aksi dan bukti itu nggak akan pernah mengkhianati gitu loh. Duta lingkungan ini banyak sekali membawa aku kepada kesempatan-kesempatan yang nggak pernah aku duga. Bahkan kalau aku bisa bilang aku bisa bekerja di tempat yang sekarang ini, bekerja di tempat yang mungkin nggak pernah juga aku bayangkan aku akan bekerja di sini, itu bisa dibilang karena duta lingkungan Pekanbaru. Aku nggak pernah menyangka waktu itu aku bikin kegiatan Sahabat Sungai Pekanbaru, kemudian aku aku lupa. Oh iya, jadi aku unggah ke media sosialku ke ane_dutling_pku18, terus di repost atau diunggah ulang oleh Info PKU, dan kemudian aku dihubungi oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera 3, Kementerian PUPR, dan aku menjadi komunitas peduli sungai yang mewakili Riau di ajang nasional, dan beberapa kali mengikuti forum-forum nasional berasal dari Sahabat Sungai Pekanbaru yang kuinisiasi sebagai program kerjaku sebagai duta lingkungan Pekanbaru. Dan nggak cuma itu saja, aku juga sempat bekerja. Ini mungkin berpengaruhnya itu kepada dunia profesionalku sebenarnya teman-teman, tapi nggak langsung kayak melejit, nggak yang seperti itu, tapi berproses semuanya. Ketika itu sempat juga menjadi junior consultant atau konsultan junior dari UNDP Indonesia. Kalau teman-teman tahu, UNDP itu United Nations Development Program, itu adalah salah satu program dari PBB. Jadi aku dikontrak oleh UNDP Indonesia untuk membahas tentang pengelolaan sampah Pekanbaru, yang nanti akan kita bahas soal pengelolaan sampah di akhir sesi. Terus juga setelah itu aku bekerja di DLHK selama 2 tahun sambil ngerjain skripsi, dan akhirnya di tempat yang sekarang ini alhamdulillah tempat yang jauh lebih baik dan lebih nyaman, dan duta lingkungan Pekanbaru juga sebenarnya yang setiap aku wawancara itu selalu aku bawa program kerjanya, selalu aku ceritakan, meskipun sebenarnya juga tujuan aku cita-citanya kerja di NGO tapi belum kesampaian, tapi nggak apa-apa, kita jalani dulu aja yang sekarang. Dan
aku nggak pernah menyangka gitu teman-teman. Mungkin ketika dulu ya berkegiatan, aku ini karena direkam ya, akan sedikit menyedihkan. Sebenarnya nggak enak juga kalau nanti ditonton oleh orang lain. Aku pernah pada posisi yang ketika berkegiatan pernah di posisi yang aku harus milih mau bayar Gojek atau buat makan. Gojek buat apa? Gojek buat kegiatan, buat pergi ke sekolah yang aku nggak tahu di mana antah berantah. Dan aku milih buat naik Gojek. Itu mungkin pengorbanan yang nggak cuma sekali 2 kali, itu sering sekali. Dan aku sering nebeng juga ke banyak orang untuk kegiatan ini. Dan kita memang nggak dibayar ya di Duta Lingkungan Pekanbaru. Kita nggak ada uang saku, kita nggak dikasih, setiap jalan dikasih SPPD dan lain sebagainya, ada uang jalan. Enggak ya seperti itu teman-teman. Aku nggak tahu sih di yang sekarang seperti apa, apakah di penganggaran. Tapi waktu zamanku dan zaman Michiko dulu memang nggak ada seperti itu. Tapi alhamdulillahnya waktu itu dulu kami didukung oleh oleh kasih yang sangat baik sekali. Bu Weni sangat mendukung sekali kegiatan kami waktu itu di Duta Lingkungan. Aku sedih ya kalau misalnya ingat-ingat seperti ini dan mendukung gitu loh. Jadi ketika kita didukung kita sangat semangat sekali. Kita nggak, ya terserah lah mau ada uang mau atau enggak. Aku ingat Michiko pernah sendirian jauh ke SMK 6. Kalau kalian tahu SMK 6 itu di mana, itu udah hampir Pelalawan. Jauh lah pokoknya, jauh ke dalam sana. Itu sendirian, kalian bayangin. Nah, dan banyak lagi teman-teman yang lain cerita-cerita menyedihkan seperti ini yang kami jarang cerita. Aku cerita seperti ini ya karena aku melihat kalian sebagai adik-adik yang nanti aku nggak tahu akan ada pergolakan apa di sepanjang jalan kalian, capeknya akan seperti apa, susahnya koordinasi seperti apa, dan segala masalah yang lain gitu. Nah, tapi pesanku adalah nggak akan ada yang sia-sia, dan kita nggak tahu loh teman-teman seperti apa di masa depan nanti. Aku juga nggak pernah menyangka akan bisa sampai saat ini. Bisa jadi nanti jangan-jangan di masa depan aku jadi konsultan sampah untuk Kota Pekanbaru, kita kan nggak tahu gitu loh. Maksudnya kita jalani aja apa yang ada sekarang dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, karena suatu ketulusan, suatu keikhlasan itu akan berbalik ke kita kok. Ya kalaupun nggak berbalik dalam bentuk materi kayak yang aku rasakan sekarang ya, alhamdulillahnya, dalam bentuk hal lain pun juga pasti akan berbalik kok ke kita teman-teman. Gitu saja cerita singkatnya. Kalau mau cerita panjangnya nggak usah nanti nangis. Kemudian, oke, udah selesai teman-teman semuanya. Ini kami 10 besar waktu itu masih tahun berapa ya ini? Aku lupa diambil fotonya tahun 2018-2019 awal sepertinya. Demikian dari aku di sore hari, di malam hari ini teman-teman. Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa ada manfaatnya buat teman-teman semua. Semoga nanti aku berharap teman-teman semua tetap semangat, tetap memiliki niat yang tulus, dan memiliki keinginan untuk mengabdi di lingkungan. Gitu. Terima kasih banyak. Aku kembalikan kepada Lady. Silakan Lady. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kak Anet atas inspirasinya dan ilmunya mengenai nilai-nilai Duta Lingkungan Pekanbaru. Jadi dapat kita simpulkan bersama ya, untuk singkatnya bahwasanya Duta Lingkungan itu adalah yang paling utama aksi dan bukti, dan kita sebagai contoh untuk anak-anak muda lainnya. Nah, untuk sebelum ke sesi tanya jawab di akhir nanti, kita akan mendengarkan bersama-sama materi selanjutnya dengan topik dari Kak Aulia Andini mengenai kepercayaan diri di depan panggung.